5 apa 6 kali narik gitu. Setelah ada aplikasi, alhamdulillah lebih. Jadi setelah ada aplikasi ini, Anda sekarang dipesannya lewat aplikasi? Iya. Anda nggak mangkal? Maksudnya mangkal? Mau apaan? Bajainya mangkal. Oh, Bajainya mangkal. Bapaknya juga mangkal. Tetap mangkal sampai ada yang pesan? Ada yang pesan. Oke, saya agak kurang ngerti nih. Bapak kalau sehari ini dapatnya berapa duit sih kira-kira, Pak? Udah setoran apa belum setoran? Semuanya. Setoran ke siapa, Pak? Ke juragannya. Juragan apa? Juragan Bajai. Oh, juragan Bajai? Ada. Kalau sebelum setoran? Sebelum setoran, sehari dapat 300-400. Setelah? Sebelum setoran. Enggak, setelah pakai aplikasi. belum makan. Tunggu. Berarti sebulan 9 juta, tapi Bapak bilang apa? Belum makan. Belum makan. Orang kerja di kantor ya belum makan. Sebulan 9 juta. Iya. Bener. Sekolah? Mau jadi apa gedenya? Ayo. Ayo ikut aplikasi sekarang. Berarti Pak sekarang setelah ada aplikasi itu udah nggak ada lagi proses tawar-menawaran dong? Iya. Nggak ada? Udah. Itu lebih menguntungkan atau Lebih merugikan? menguntungkan banget. Lebih menguntungkan dengan adanya aplikasi, lebih menguntungkan dari supir-supir Bajai itu. Tapi harganya sama atau lebih tinggi, Pak? Malah standar, Pak, lebih murah. Contoh, sekarang kalau saya dari Hanggar mau ke Bogor. Oh, jauh banget Pak, masa pakai? Jauhan. Bisa. Nggak bisa jauh. Dari Hanggar mau dari studio Hitam Putih mau ke Trans TV, bisa dong? Bisa, pakai sandean. Berapa, Pak? Paling 16.000. 16.000? Iya. Boleh tawar tuh? Enggak, kalau aplikasi nggak bisa ditawar. Udah ada tertera harganya. Kalau di aplikasi. Berdasarkan apa sih Pak harganya? Jaraknya, Iya, jaraknya. atau siapa yang naik? Kalau Mas Didi yang naik mah 1 juta aja Pak. Berdasarkan apa tuh Pak? Berdasarkan dari kilometer. Kilometer kita rata-rata 4.000. Kilometer 4.000? Iya, rata-rata. Kalau sebelum itu boleh tawar? Kalau dari luar aplikasi boleh tawar. Bapak ngangkat nggak kalau dari luar aplikasi? Angkat. Ngangkat juga? Angkat juga. Oh. Bebas. Kita tidak terpatok dalam aplikasi. Kita bebas. Ngambil di jalanan, di mall, di pasar bebas. Boleh? Boleh. Kalau macet, ada biaya tambahan nggak? Oh, itu kayaknya nggak ada. Udah terpatok. Misalnya dari sini ke Sanggar ke Pancoran, kalau kita macet, harga udah tertentu, udah tertera di aplikasi. Harga macet? Mau macet mau enggak? Udah harganya segitu, kita ambil resiko. Mau macet resiko? Iya, resiko. Iya, betul. Kalau yang naik 2 orang? 2 orang, ada tambahan lagi. Kenapa? Ya kan 2 orang, Akan jaraknya sama. ya kan banyak. Tapi kan jaraknya sama, Pak. Iya, di aplikasi tertera penumpang 1 beda harga. Jadi kalau penumpang 2 ada lagi beda harga, tambahan 5.000. Tambahnya goceng. Iya, 5.000 bang. Kalau 3? Sama aja 5.000 tambahan. Nih Pak, kalau 1 orang Pak. Enggak, saya masih nggak ngerti, Cika. Kalau 1 orang kan 15.000 nih misalnya. 16.000. Anggaplah 15.000 ya. Oke, 15.000. Kalau 2 orang tambah 5.000 jadi 20.000. Kalau 3 orang Tetap sama. 20.000. 20.000. Kalau gitu mending naik 16 orang, Pak. Kalau muat Mentok berapa orang? 45. 45. Kalau saya sama Bapak naik nih ya. Saya naik ke Bapak ke Trans TV 15.000. Saya bayarnya 7,5 berarti ya. Kenapa? Lah kan dia ikut naik. Dengar ya tadi dibilang kalau 2 orang dia kan hitungannya orang. Emang dia bukan orang. Bapak jelaskan. 2 orang penumpang. Dia nggak ngomong. Iya sih Bapak juga nggak ngomong Ya Pak. Bapak yang bayar gocengnya. Ribet banget nih Bajai. Susah kalau tawar-tawar sama Mas Dedi ya, kayak di glodok. Tapi kan banyak itu apa namanya, Cika? Jalan protokol yang nggak boleh dilewati Bajai. Gimana tuh? Kita lewat belakang. Wih. Halo Bapak. Ini tadi omongannya udah suka mangkal lewat belakang. Agak dijelaskan secara gamblang gitu loh Dalam Pak. arti lewat belakang itu, kalau kita mau jalan protokol, kalau penumpang mau jalan protokol, kita lewat alternatif. Jalan tikus. Jalan tikus. Iya. Harga sama. Harga sama. Harga sama. Jarak paling jauh berapa, Pak? Jauh.
Ya sekitar jauh banget ya. Dari sini ke Pamulang pernah. Dari sini ke Pamulang Dari pernah? Blok M, dari Blok M. Hah? Dari Blok M. Dari Blok M Pamulang bisa? Getar banget dong tuh ya. Enggak lah. Enggak, ini bapaknya aja diem. Maksudnya tuh ininya, bajainya. Pak, Iya. bajai masih gitu-gitu nggak sih, Pak? Enggak, sekarang kalau ke BG enggak. Enak saya mobil. Just. Oh, yes, gitu. Iya. Kalau dulu kan yang merah masih getar-getar Iya. banget. Oh, yang sekarang ada AC ya, Pak? Angin cuek. Kita undang CEO-nya dari Bajai Application ya. Ini adalah Ferianto, Bapak Ferianto Yomin. Halo, silakan. Ya. Apa kabar Fer? Baik. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut lagi tentang Bajai Apps ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam. Misi kita itu membuat, bukan cuma membuat aplikasi transportasi saja. Kita mau membuat aplikasi yang untuk ekonomi tradisional Indonesia. Kita sudah kedatangan CEO dari Bajai App. Ini adalah Mas Ferianto ya. Iya. Oke, saya mau tanya nih. Ini mulainya sejak kapan ada Bajai App ini? Kita soft launch-nya itu di bulan Juni. Bulan Juni? Iya, tapi sebelumnya itu kita melakukan survei, terjun ke lapangan. Itu udah dari bulan April gitu. Oh, 2 bulan surveinya. Enggak, surveinya sebelum April, jadi Januari. Pengembangannya itu dari bulan April sampai bulan Juni. Jadi 6 bulan surveinya. Iya. 6 bulan survei. Total lah. Total surveinya. Terus sekarang sudah ada berapa orang yang masuk ke Bajai App itu? Yang registrasi sih banyak ya Pak ya. Tapi yang sudah online itu ada 300-an gitu. Yang online sudah 300-an? Iya. Yang online sudah 300-an. Nah, saya masih nggak ngerti. Tadi saya ngobrol sama Cika, ini kenapa Bajai ya? Maksudnya Bajai ini diinovasikan dengan aplikasi. Iya, betul. Kan kalau misalnya kita bicaranya ojek, dia bisa nggak kena macet contohnya, gitu kan. Terus juga mungkin satu macet nggak, jalan protokol masih bisa lewat gitu ya. Nah kalau Bajai ini kan macet kena macet Pak. Iya betul. Nah saya mendapat ide ini sebenarnya saya melihat Bajai itu sudah menjadi budaya transportasi Indonesia. Budaya transportasi Indonesia. Ya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bukannya India. Oh iya, memang asalnya sih dari India ya. Tapi di Indonesia udah puluhan tahun gitu. Oh iya. Jadi Bajai ini dia masih ada banyak orang yang memilih untuk naik Bajai karena kenapa ya? Itu bisa muat satu keluarga gitu. Kan bisa muat 4 orang ya. Bisa muat 4 orang. Papa, mama, anak, sama anaknya lagi. Jadi 2 anak gitu kan. 2 anak ya. Iya. Kalau ibunya hamil kan? Harusnya harus dimikirin ibunya hamil. Dia mikirin 4 anak kan dia. Saya kan nyambung ke dia. Nah, maksudnya gini, kalau misalnya kita pesen makanan gitu, kan lebih enak naik ojek cepet Pak. Nah ini, Berarti konsepnya beda kan? iya konsepnya beda. Nah jadi Bajai itu kan tidak usah kena panas, tidak usah kena hujan, gitu kan. Terus itu sekarang kalau naik Bajai itu kan melalui aplikasi nggak usah negosiasi lagi istilahnya. Nggak, maksudnya gini, kalau saya tahu ojek, kalau ojek itu kan di aplikasinya jelas bahwa yang diutamakan adalah pesan makanan, pesan tiket dan sebagainya gitu kan. Oh kita sekarang masih transportasi. Berarti transportasi. Transportasi ya, bisa bantuin ngangkat barang. Berarti ngangkat orang dan barang. Gitu. Atau ke pasar gitu. Ibu-ibu kalau mau ke pasar shopping itu kan Karena belanjaan banyak. bawa Gitu. belanjaan. Iya betul. Ya, dan bajainya nggak getar tuh Pak. Enggak kan udah enak Udah katanya. BBG. Oh iya, udah BBG. Kalau nggak kan belanja. Hah? Udah patah. Udah patah. Kalau nggak kan belanja nasi, ayam, apa jengkol, jadi nasi campur nanti. Ya. Nyatu aja. Iya. Jadi udah nggak gitu ya sekarang. Udah ya? nggak gitu. Oke, nah ini sama Anda dapat untung dong berarti. Jadi misalnya bayar 16.000, Anda dapat 3.000 gitu. Nah untuk sementara ini kita 100% tidak ada potongan. Jadi kita sekarang masih dalam masa investasi gitu. Nggak ada potongan. Nggak ada potongan ini jangan aja. Oh ya? Sama sekali tidak ada. Nggak ada. Nanti dipotong gimana? Nggak apa-apa, resiko. Resiko. Iya.
Berarti Anda dapat sekarang masih investasi untung belum ada. Belum ada. Belum ada. Nah, ini kalau mau dapat, jadi mereka harus punya smartphone. Mereka mesti punya bajai. Kalau smartphone nggak bisa, nggak ada bajai nggak bisa. Harus punya bajai, Pak. Jadi mereka punya bajai nggak pakai smartphone boleh? Habis punya bajai, terus requirement pertama tuh mesti punya bajai. Habis itu mesti punya smartphone gitu. Kalau nggak punya smartphone? Jadi kita bisa bantuin, nah kita bisa cicil di kita atau mereka beli sendiri di luar gitu. Oh, beli sendiri. Iya. Tapi bajai kan mereka nggak punya nih, setoran bajai. Iya, jadi Ayo, nggak punya bajai dia. Dia sewa ya. jadi ya mesti pengemudi bajai Oh, istilahnya. pengemudi bajai. Gitu. Ya. Sama Jadi- pemilik bajai. Oke, jadi punya bajainya, punya smartphone-nya. Iya. Oke. Tertarik mungkin Cika? Apa? Tertarik mungkin? Ini bajai. Apa? Nginiin bajai. Apa ini? Jadi ini bajai. Tertarik naik bajai. Oh, Masa kamu sebiar ini nyupir bajai sih? Cie, nggak mau aku kenapa-napa ya? Iyalah. Cie, Kamu teh pantasnya Gojek. ngasem. Jangan bajai dong. Tapi aku tuh suka naik bajai kali seru. Ya kelihatan tampangnya. Ibu-ibu ke pasar kan? Iya, emang lebih enak kan kalau bisa naik ojek kan panas terus kalau bawa banyak bawaan misalkan. Jadi alternatif lainnya bajai. Tuh aku promoin. Oh, thank you. Cincai. Tapi naik bajai bilang aja dari. Bener ya, siap. Terus nih katanya tarifnya ditentukan pakai rumus algoritma tertentu. Iya, jadi kita berusaha supaya harganya itu fair untuk konsumen dan untuk pengemudi bajai. Kenapa? Karena tiap jam tertentu itu dan jarak tertentu itu kemacetan itu berbeda kan. Jadi mungkin order yang beli jam 9 dengan order jam 4 itu lain harganya. Karena itu tergantung dengan kondisi jalan. Yang lebih murah yang mana? Yang nggak macet. Iya betul, yang nggak macet. Oh iya ya. Iya. Oh kalau misalkan yang jam-jam macet berarti dia lebih mahal. Dia bisa lebih mahal gitu. Atau mungkin sebelum lebaran gitu dia bisa lebih mahal karena dibutuhkan kan transportasi bajai ini. Jadi suatu orderan lagi berkurang itu bisa lebih murah gitu loh. Kenapa jumlah penumpang berubah, nambah uang? Sebenarnya itu untuk option aja sih, Mas. Jadi kita di sana ada bukan cuma penumpang, Pak. Ada bisa berbahasa Inggris. Ini untuk bule, itu misalnya. Untuk orang luar gitu. Kalau misalnya dia mau nyari pengemudi bajai yang bisa berbahasa Inggris itu dia buat optionnya. Lebih mahal lagi? Oh nggak usah gitu. Jadi udah inklusif gitu. Oke. Nah terus ada option untuk membantu ngangkat barang gitu. Oh. Terus ada option ngasih tips gitu. Hah? Jadi ada option di dalam aplikasi itu bisa ngasih tips ke bajainya, ke pengemudi bajai. Oh, kalau misalnya saya puas dengan layanannya. Oh enggak, jadi ini untuk sebenarnya untuk kan kalau kita mau ke tempat tujuan ya, kita bisa lagi buru-buru, kita mau cari mobil, itu kan uang tips itu untuk supaya bajai itu datang, pengemudi bajai itu datang. Nggak ngerti saya. Karena kalau dia ngelihat order, dia ngelihat order itu misalnya dari tujuan A ke tujuan B, itu kalau pengemudi bajai itu nggak mau misalnya ya, tujuannya terlalu jauh atau terlalu dekat gitu. Jadi kita nambahin dengan tips Oh, jadi tipsnya di awal. di awal gitu. Ya, coba bisa lihat aplikasinya nggak, Mas? Coba kasih lihat ke kamera. Kamera yang nyala. Jadi kita di sini kita select location dulu, menentuin alamatnya. Terus sementara saya lokasinya yang dekat-dekat aja misalnya, sama aja lah ya di sini lokasinya. Terus nanti harganya keluar di bawah. Terus kita next. Dari mana ke mana nih? Dari sini hanggar. Dari sini hanggar ke hanggar gitu kan untuk testing doang ya Pak?
Muter doang itu bajai. Semuanya kemana Sanggar mas? Pancoran. Ada harganya tuh. Itu ada harganya. Harganya 16.000. Muter. Lah kan gua cuma masuk lewat pintu doang, Mas. Enggak, ini tarif dasarnya istilahnya. Oh, tarif dasarnya. Terus gimana dengan izin operasi bajai yang tidak diperbolehkan lewat jalan protokol? Ya, kita sebenarnya memperjuangkan lebih banyak user konsumen untuk memakai aplikasi ini. Dan semoga dengan banyaknya user yang memakai aplikasi ini, misalnya ada 1 juta atau 2 juta orang itu bisa memberikan voice, memberikan suara bahwa dibutuhkan sekali bajai ini. Dan Jadi semoga bajainya bisa keluar mana-mana ya, gitu. semoga pemerintah membantu supaya jalan protokol itu bisa dilewati. Gitu. Kalau ojek online itu dilegalkan berarti undang-undang bisa diubah. Nah semoga jalan protokol juga undang-undangnya bisa diubah gitu. Tuh kira-kira bisa nggak Mas Dedi kayak gitu? Enggak, maksudnya gini, Cika. Yang sekarang yang pakai aplikasi itu udah berapa orang kan ketahuan? Kita ada 5.000-an gitu. Jadi belum mencapai 5.000 gitu, 4.000-an. Oke. Promonya gimana ini? Nah sebenarnya kan kita kalau tarif dasar itu 16.000. Nah, kalau dibandingkan dengan ojek online itu kan dulu harga sebelum promo ya itu 20.000 kan? Ojek online? Iya. Oh, maksudnya lebih murah dibandingin ojek. Iya sebenarnya kalau ojek itu nggak promo. Tapi lebih mahal dibandingin taksi. Ya Masih mesti dipikirin? dicoba dulu gitu. Hah? Masih dipikirin? Masih dipikirin sih. Saya juga lagi pikir, saya tuh mau jadi supir ojek, supir bajai, supir taksi. Mendingan jadi supir bajai kan untung 28.000 mas. Iya, benar. Ya, benar. Iya, jadi supir bajai aja lah. Jadi supir bajai? Iya. Serius? Kamu masih mau sama saya kan kalau saya jadi supir bajai? Ya. Kenapa? Kamu gitu sih matre banget jadi penumpang. Gak apa-apa, aku dukung aja Mas Dedi mau ngambil jalan yang Masih cinta sama saya kan? Insya Allah. Bener ya? Nanti kita berdua naik bajai. Duh, kemarin-kemarin pas PDKT jemputnya pakai mobil sport. Udah deket pakai bajai. Betul banget. Terus nih Mas kan tadi pengennya tuh bajai semoga bisa jadi lebih meluas gitu. Bukannya dulu tuh sempat ada pemerintah mau mengtiadakan bajai malahan. Kan waktu itu bajainya masih BBM, masih ribut, polusi. Kalau sekarang bajai DBG itu sudah ramah lingkungan. Malahan bajai itu adalah salah satu moda transportasi yang polusi udaranya itu rendah. Kalau dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Gitu loh. Kalau sampai nggak boleh sama pemerintah bajai misalnya nggak boleh, Anda mau bikin aplikasi apa lagi? Nah tujuan kita itu, misi kita itu membuat, bukan cuma membuat aplikasi transportasi saja. Kita mau membuat aplikasi yang untuk ekonomi tradisional Indonesia. Misalnya kayak pedagang pasar, petani, nelayan, itu yang akan kita angkat nanti gitu. Dengan aplikasi. Dengan aplikasi. Jadi petani online gitu. Maybe ya. Harus punya apa dulu nih? Kalau petani harus punya apa dulu? Punya cangkul. Oh iya ya? Saya bertani. Mau pakai tangan tuh lu garuk tanah. Jangan sih. Tapi harus punya smartphone juga. Nggak bisa ngecek harga gitu kan. Oh iya ya. Iya ya. Iya. Harga mungkin harga singkong, apa harga ini beras, harga apa gitu kan. Iya. Kalau dulunya kan dari radio gitu kan dengarnya. Sekarang dari Dari aplikasi. aplikasi gitu. Mungkin ya nggak tahu, saya brainstorm aja di sini gitu. Oh, ini lagi diskusi. Iya kita. diskusi brainstorm. Oh, kita nih diskusi tuh. Ini Bikin talk show tadi. Yaudah, oke. Setelah ini kita akan mengundang seorang pengusaha juga yang ketiban untung. Karena kenapa? Karena dia dari sebuah aplikasi transportasi ini, dia tiba-tiba mendapatkan rezeki dan mendapatkan proyek yang luar biasa besarnya. Siapakah dia? Serai satu. Yang mana-mana tetap kita. Harganya buat satu. Kalau tadi kan kalau bajai ya harus punya bajai dulu. Iya dong. Kalau ojek Harus punya kendaraan bermotor dulu. kagak. Apa dong? Iya dong. Oh, smartphone. Apa
apa? Kan kendaraan. Dia juga salah tadi. Mestinya apa duluan? Punya SIM dulu lah. Pas nyari ini dari tadi, nyari. Punya bajai, kayak punya ojek, punya mobil, nggak punya SIM, nggak bisa jalan. Oh iya juga sih. Punya SIM dulu dong, Pak. Iya betul. Oh, betul, betul, betul. Iya, girang banget. Sama punya helm kalau bajai. Bajai gak pakai helm. Iya bajai. Oh, motor, ojek. Ojek pakai helm. Kalau nggak pakai helm ditangkap polisi. Itu Mas Dedi di dalam ruangan pakai helm. Tapi karena sebelum Bajai app ini udah ada dulu ojek online. Kita kenal lah dengan Gojek, ada GrabBike, ada Gojek, taksi juga ada Uber taksi ya kan. Nah, Gojek yang pertama kali ini karena harus pakai helm pasti pemotor Pengendara supir motornya, ojeknya. makanya ada orang yang pasti harus membuat helm tersebut. Nah, orang ini dapat rezeki banget gara-gara semakin banyaknya Gojek itu semakin banyak juga helm diproduksi ya kan, sampai ribuan. Jadi kita undang siapa sih yang sebenarnya buat helm ojek ini? Ini adalah Ilham, pembuat helm Gojek. Halo, selamat malam. Ilham, mana saya lihat tuh? Boleh. Oke. Nah, Power Ranger hijau. Power Ranger hijau. Kita lihat dulu ya, ini adalah headline-nya dari helm Gojek. Majunya inovasi teknologi dalam ojek online ternyata berimbas pada usaha skala mikro lainnya. Bagaimana tidak, Ilham adalah salah satu contohnya. Pengusaha helm ini ketiban untung hingga miliaran rupiah karena pesanan helm sebanyak 40.000 buah. Tidak mudah bagi Ilham untuk membangun usahanya. Ia harus melewati jalan berliku. Berawal dari usaha sarung tangan, kini ia berhasil membuat usaha helm untuk ojek online yang sedang naik daun ini. Oke, ini bisa diterangkan tadi kan katanya berliku jalannya sampai Anda ke sini membuat helm Gojek. Itu gimana tuh? Enggak, awalnya mungkin 2011 masuk bisnis otomotif, cuman belum helm. Apa itu? Ada daleman sarung tangan. Daleman sarung tangan? Daleman sarung tangan tuh tangan atau? Enggak, sebelum sarung tangan pakai itu dulu. Daleman sarung dalemannya tuh Tangan. oh bikin tangan. Enggak. Jadi ada pelapisnya lagi di dalamnya. Oke. Jadi itu awalnya karena saya hobi naik motor cross, jadi awalnya di situ. Terus berkembang menerima jasa untuk pengecatan helm. Awalnya misalkan Mas Dedi punya helm, mau digambar muka Mas Dedi, Ngapain helm saya gambar muka saya? Iya ngapain, bentuknya aja udah sama banget. Ya gimana misalkan gambar muka aku deh, gambar muka aku. Misalkan kayak gitu. Awalnya kita custom. Jadi misalkan Mas Dedi atau Mbak Cika mau desain seperti apa, bisa kita buatin. Tapi helmnya awalnya dari konsumen ya. Oh, jadi helmnya udah ada gitu. Iya, Tapi awalnya. tinggal gambar. Misalkan Oke. ini mau dirubah desainnya bisa. Bisa. Awalnya gitu, awalnya lama-lama berkembang. Sebelum Gojek pun udah ada beberapa perusahaan yang masuk. Itu cuman jumlahnya yang masih berkisar 1 sampai 5. Berarti Anda tidak bikin helm dong? Enggak. Anda jasa Awalnya. pencetan. Kalau sekarang bikin? Sekarang kita karena udah ada bisa yang support pabrik besar support, kita beli ke dia terus kita bikin. Oke, tapi ini jadi Anda beli helmnya dan Anda buat desainnya Iya. seperti ini. Ini apa namanya? Berarti SNI segala dong SNI. sudah ya. SNI. Oke, boleh tahu nggak harganya per helm ini berapa? Helm yang mana? Yang saya kan cuma megang satu. Kali aja helm yang lain. Oh iya. Gue tampar pakai ini. Jangan dong Pak. Pak, diem. Roket loh. Jangan. Serem abis. Jadi berapa harganya? Harganya buat satu helm gini
Beda-beda sih mas. Yang ini nih mas. Ini nih. Cukup nggak? Cukup udah dong, anak mama ganteng cukup. Yang ini harganya berapa? Yang ini ya? Iya. Yang ini Kalau kisarannya? yang itu kisaran dari harga 100-150 ribu. Kisarannya segitu tergantung desainnya sih. Udah termasuk helm? Belum. Oh, belum, baru desain. Enggak. Warna, udah masuk helm. Kalau misalnya saya kasih helm polosan, saya mau bikin desain, Nah, kalau custom satuan itu kalau halves itu 350 ribu. berarti mahalan itu dong dibandingin ini. Mahalan. Iya, itu kan satuan. Kalau ini kan banyak. Oh, ini udah Ini produksi kan massal. Jadi kalau ini kan perusahaan. Jadi banyak. Dia minimal 100 sampai 500. Kalau yang 350 itu 1 biji. Oke, berarti kalau ini harganya sekitar 150 ribu. Ya kurang lebih 100 sampai 150. Udah termasuk helmnya ya? Udah termasuk. Udah termasuk helmnya. Oke. Nah, Anda dapat tawaran 400 berapa tadi? 40 ribu helm. Wow, 40 ribu helm. Ini awalnya katanya dipesan sama Gojek itu cuma 500 helm. Ya awalnya ketika ditelepon dia bilang bikin dulu deh sampel. Kita mau bikin 500 sampai 1000. Terus oke kita bikinin. Agak lama sih 1 sampai 2 bulan bolak-balik sampel. Akhirnya ditelepon sama Gojek Bandung tadi. Kita dipesan sama Gojek Bandung. Telepon di ACC tapi 40 ribu. Wah, kaget. Agak kaget sih, cuman ya senang juga mas. Dapat orderan banyak. 40 ribu helm. Dalam waktu berapa lama itu? Tentatif sih 40 harian lah. 40 hari 40 ribu helm. Berarti Anda harus nyari pegawai segala dan sebagainya dong. Iya. Dalam waktu cepat tuh harus nyari Dalam semuanya. waktu cepat. Ini nambah pegawai berapa banyak nih untuk kerjaan ini? Awalnya kalau yang custom sama perusahaan awal itu cuma 15 orang. Sekarang? Hampir 75 orang. 75 orang. Oke, hampir 75 orang. Ya, jadi awalnya nih omsetnya tuh 100 sampai 200 jutaan ya. Iya, awalnya. Sekarang? Sekarang ya meningkat enggak. Ya, jadi sekarang ya Allah, geli banget. Si Justin ketawa girang banget loh. Astagfirullah. Saya mau pakai nggak muat. Bisa. Beneran nggak muat. Ada bawa lagi nggak? Enggak, cuma Beneran. satu. Ini ukuran cuma Ini satu. ukurannya apa? Itu ukurannya L. Ini L. Kepala gua apa bro? Ini L. Ini ukuran kepalanya besar loh. Saya ada make upnya masalah. Ini kalau kena make up saya masalah nggak? Enggak. Nggak Gaun masalah. buat Mas Dedi, nanti buat Aska. Kayak gini-gini gua dulu biker kali. Wih, Serius, saya punya motor besar, serius jatuh di tikungan bener. Iya? Motornya dijual terus. Beneran, udah gitu nggak boleh naik motor besar lagi. Terus supaya besokannya naik motor bebek jatuh lagi tempat yang sama. Berarti emang gak bisa naik motor, terus gak boleh lewat jalan situ kali. Wih, ganteng. Kecap corang. Ganteng gak Mas Dedi? Kenapa jadi kayak ada kasus sih Mas Dedi? Yes. Mau kemana? Ke pelaminan bang. Bisa dibuka nggak? Iya. Oke. Kita bakal mengundang artis yang hobi naik Gojek dan juga online shopping. Tepuk tangan buat Wulan dari Herman. Bikin malu kamu. Wah, kamu tuh ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Silakan Kak Wulan. Hai, apa kabar? Aduh, Enak juga cipikan sini pakai begini. Kak Wulan sekarang lagi Dah, gih, sana. Tapi alisnya hilang satu. Cepik-cepiki lagi. Serius, alis hilang? Serius, alis hilang. Udah kan?
Say hello sama bintang Apa tamu. kabar? Baik Mas De, thank you. Kali-kali saya hello dia loncat. Oh iya. Iya itu. Gak ada cerita hantu lagi kan? Enggak. Jadi Wulan ini menarik sekali karena dia khusus kita undang di Hitam Putih kalau bintang tamu kita tuh Gojek. Iya. Iya kan? Dulu kan ojek pulang minta kan waktu di sini kan? Iya. Oh iya benar. Sekarang bajai gitu. Luar biasa. Nah, gue sekarang lagi sibuk apa katanya fokus main film. Ya, lagi film kedua lagi tayang. Minggu depan udah mau syuting film ketiga, short movie. 3 short movie. Ya, film ketiga maksudnya. Oh, film ketiga. Oke, dan dia baru aja dapat nominasi Newcomer Actors Festival. Tadi malam. Apa? Tadi malam acaranya di Balinale. Apa itu? Ini Newcomer Actress. Jadi Balinale itu Mas Dedi ada diikuti 125 negara. Jadi film Indonesia masuk 5 film yang terpilih. Jadi film Aku Bidadari terakhir masuk Masuk. Kamunya? sebagai newcomer aktrisnya, nominasinya. Nominasinya. Udah dengar belum tentang Bajai App? Iya, Kan udah kalau dengar. naik Gojek pernah. Udah sering. Kalau naik Bajai? Sering, tapi nggak tahu ada aplikasinya. Beneran sering naik Bajai? Sering, karena aku tinggal di Tebet. Kalau mau ke pasar atau mau syuting Hitam Putih, kadang-kadang naik bajai. Oh, bohong banget. Iya, makanya rambutnya kan kadang kalau sampai sini harus ngerjain rambut. Karena kalau naik bajai kadang-kadang kan aku nggak ditutup itunya ya. Kalau ini ada tutupannya ya Pak? Oh, Tapi beneran suka naik Bajai? iya. Tahu tentang ada ini? Nggak tahu, aku kalau ada aplikasinya ya. Wulan mau naik Bajai App? Mau dong. Bapak mau nggak nganter dia? Oh gak nolak lah. Ya nggak Pak? Jauh deket nih, jauh-jauh nih. Jalanan lancar, cari yang macet. Saya ngarepinnya itu. Wulan mau naik Bajai? Mau. Bapak mau nganter? Enggak. Tolak. Yang bertepuk sebelah tangan akhirnya. Oke, terus selain main film katanya oh dia bukan bisnis ya, hobi ya ini mah ya. Hobi mah semua cewek juga hobi kalau belanja Aku juga ada bisnisnya. online. Bulan Hari Collection iya, sama Ada? keripik uni itu semua online. Apa? Keripik uni. Jadi tuh khusus makanan Kamu dari jualan Padang. keripik? Iya. Kece. Ada foto Ulannya dengan mahkota. Apa? Ada foto Ulannya dengan mahkota Putri Indonesia. Jualnya keripik Kamu uni. foto Wulan dengan Putri Mahkota Indonesia Iya di keripiknya. dengan Kalau- Mahkota Putri Indonesia Iya. sama keripik. Iya. Dan laku. Mas Deddy Boy Kamu nggak jadi beli. Putri Indonesia buat jualan keripik. Itu kan aku mau ngangkat makanan tradisional aku. Jadi orang Orang tahu. tua kamu besarin kamu sampai sekarang jadi Putri Indonesia, akhirnya jualan keripik. Iya, jadi karena aku itu bangga dari Padang. Aku mau semua orang dari Bali, dari Kalimantan, cobain keripik uni gitu. Keripik apa? Uni. Uni dari Padang. Iya. Uni kan bocie. Ya kan? Iya benar. Tapi kan katanya Kak Wulan ini hobi shopping juga. Iya, aku suka shopping online gitu. Karena kan kalau kita nunggu syuting, atau lagi macet-macet, liatin gitu belanja online. Aku suka. Paling suka kalau belanja shoppingnya belanja apaan? Kalau sekarang aku belanja di online itu bisa apa aja, dari sayur, ikan asin. Hah? Baru-baru Emang ada ikan asin di online? ada dong. Serius? Ada, Alamatnya apa? ada nanti aku kasih tahu. Beneran? Ada Online? Ikan asin? ikan asin, dry fish gitu ada, atau kerupuk kulit gitu ada juga. Kalau kemarin aku sempat beli ini yang kita bawa mobil, yang bulat setirnya itu covernya itu loh. Kenapa nggak ke mall aja belanja? Kalau aku kan banyak menghabiskan waktu di mobil, terus nunggu kayak tadi nunggu syuting, cek-cek apa ya yang baru, yang lucu gitu. Tenang itu. Kalau belanja online suka ketemu yang lucu-lucu. Intinya mah kamu nganggur nggak punya kerjaan belanja gitu. Karena nunggu ini, nunggu Iya, syuting nganggur gitu. nggak punya kerjaan belanja gitu terserah kan. Mas Dedi deh, makanya diundang ke sini kan. Iya maka bener kan. Iya. Mau harus produktif jangan kayak gitu. Tuh lihat kok. Aku kan sebagai konsumer, aku memakai. Tapi dia tuh nggak ada kerjaan dia bikin baju aplikasi. Oh gitu ya, nanti aku belajar deh kalau gitu. Saya potong dulu acaranya. Saya lanjut lagi setelah ini. Tapi terima kasih buat semuanya yang sudah hadir di sini. Buat Mas Ferianto, Mas Anang, dan Mas Ilham. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Kita akan membahas tentang online shop. Dan kita akan mengundang foundernya. Setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Bayangkan
Bayangkan keadaan ekonomi di Indonesia itu lagi parah-parahnya. Dolar sekarang sudah hampir menembus Rp15.000. Kalau banyak orang Indonesia, bangsa Indonesia seperti ini, wanita-wanita pada belanja, bagaimana keadaan pria-prianya coba? Selamat di Hitam Putih, saya ada Wulan di sini, tapi tadi saya janji untuk mengundang salah satu orang yang mengerti banget tentang online shopping. Jadi langsung aja, ini adalah Zaki. Halo Zaki. Nah, Mas Didi, kan kita udah kedatangan Mas Zaki nih. Mas Zaki ini founder dari Bukalapak.com, situs jual beli online yang lagi happening banget sekarang, pasti semua orang pada tahu. Nah, aku sekalian mau nanya barang-barang murah. Secara kan aku nih cewek, terus anaknya doyan belanja banget, apalagi kalau online gitu kan tinggal lewat smartphone aja terus tinggal milih-milih. Belanja. Iya. Ini wanita yang nggak tahu diri itu kayak begini. Maksudnya? Masih aja berani belanja. Bayangkan keadaan ekonomi di Indonesia itu lagi parah-parahnya. Dolar sekarang sudah hampir menembus Rp15.000. Kalau banyak orang Indonesia, bangsa Indonesia seperti ini, wanita-wanita pada belanja, bagaimana keadaan pria-prianya coba? Nggak bener. Cari duit yang banyak, belanja sendiri. Aduh, nah justru itu dengan kondisi ekonomi yang lagi susah sekarang ini, kita dituntut untuk pintar mengatur uang. Salah satunya itu dengan cara belanja online, lebih hemat waktu dan biaya, ya kan Mas Zaki? Ya, jadi kalau di Bukalapak kan apalagi kenapa justru kalau krisis belanjanya di Bukalapak? Kenapa? Karena Bukalapak itu banyak UKM di situ, dan masyarakat Indonesia bisa beli langsung, dan itu produk-produk UKM bisa dibeli, dan akhirnya kan kita beli produk dalam negeri kan gitu loh. Seperti itu sih, jadi bisa menumbuhkan ekonomi kita sih menurut saya. Ah gitu ya. Terus nih kadang ya aku tuh udah bayar ya, tapi barangnya belum dateng, gimana tuh? Justru menurutku sih itu kelebihan Bukalapak ya. Bukalapak hadir justru inovasinya karena kita menjamin keamanannya. Selama ini kan jual beli online itu kan harus ketemu, terus kemudian transfer langsung. Itu sangat beresiko sekali terjadi penipuan gitu loh. Kalau di Bukalapak justru kita menjamin keamanannya, Mas Dedi. Jadi justru kita menjamin kalau 4 hari nggak dikirim, duitnya otomatis balik gitu. Tapi kebanyakan sih dikirim sih. Jadi kita jaga kualitas pelapak-pelapak di Bukalapak itu sendiri gitu. Kalau pengalaman aku sih amat banget loh Mas Dedi, jika pas belanja online di Bukalapak.com itu semuanya aman. Dan kemarin kan aku sempat beli itu loh yang cover buat seat setir itu yang bulat. Itu kan biasanya lama gitu, tapi pas aku beli kemarin tuh cepet banget datangnya. Itu gimana? Kalau ada nunggu gitu loh Mas. Ya kalau di Bukalapak kan sistemnya kita pasar ya Mas Dedi. Jadi kita ini pasar dan isinya UKM-UKM dari pedagang-pedagang dari seluruh Indonesia. Jadi kita juga kontrol kualitasnya. Jadi kualitasnya seller ini kita kontrol sehingga kalau mereka misalkan ada yang nakal, kita pentungin aja kalau nakal gitu loh. Jadi itulah kenapa banyak dari mereka ya jadi semangat untuk ngirim cepat gitu loh. Karena kalau enggak mereka layanannya akan dikasih rating nanti. Jadi dikasih rating. Terus Mas Zaki, aku mau tahu nih, kan aku suka belanja online juga. Kalau bedanya Bukalapak.com sama situs kan banyak yang lain juga ya. Bedanya apa tuh? Kalau bedanya pertama tadi keamanannya, karena kita menjamin keamanannya. Jadi kalau selama ini belanja online itu ya takut penipuan dan sebagainya, harusnya sekarang nggak perlu takut gitu. Terus yang kedua, barang kita sangat lengkap. Sekarang kami Bukalapak sendiri kita punya 5 juta barang, Mbak. 5 juta barang, dan itu masyarakat Indonesia bisa milih barang apapun, hampir semua barang yang kita pikirin mungkin ada di Bukalapak gitu. Karena apa? Karena pelapaknya itu dari seluruh Indonesia dan mereka berjualan langsung di situ gitu loh. Jadi yang selama ini mungkin ada di sosial media atau punya website sendiri, mereka sekarang ngumpul di Bukalapak. Jadinya kenapa lengkap sekali menurut saya Bukalapak, sangat lengkap sih dibanding daripada nggak kepikiran mungkin Google, mending datang ke Bukalapak langsung search dan bisa nemu sih. Gitu. Tuh kan berarti cepet dan aman Mas Dedi. Tapi mau tahu nih, Bukalapak itu asal namanya dari mana sih, sama UKM? UKM tuh bedanya apa sama UKUK? Iya Mas Dedi ya,
Bukalapak itu namanya ya sesederhana namanya, Bukalapak. Kalau kita kenal lapak kan ya tinggal bawa tiker, Bukalapak. Jadi kalau pengen buka toko di online, kalau dulu masyarakat Indonesia itu kalau buka website itu aduh susah ya, harus ngerti domain, harus ngerti IT. Sekarang dengan adanya Bukalapak, harapannya Mas Dedi bisa apa ya? Masyarakat Indonesia nggak perlu mikir gitu loh kalau pengen dagang itu, karena sangat mudah di Bukalapak gitu loh, nggak perlu ngerti IT, terus kemudian apa juga gratis, sehingga apa ya masyarakat apa ya opportunity-nya terbuka gitu loh, kesempatannya terbuka luas untuk nggak perlu bayar juga gitu loh, karena kalau offline kan biayanya sangat mahal dan juga pasarnya nasional. Jadi kenapa namanya Bukalapak, karena sederhana ya Bukalapak aja gitu. Jadi itu isinya pedagang-pedagang dari seluruh Indonesia, Mas Dedi. Ngumpul di sana. Ngumpul di Bukalapak. Terus kalau soal barang dan penjualannya gimana Mas Zaki? Kalau barangnya tadi kita punya sekarang hampir 6 juta barang, kategorinya udah ribuan. Terus juga kalau pelapaknya itu kita kalau nyebut pedagang di Bukalapak pelapak ya. Pelapaknya itu juga sekarang jumlahnya 500.000 Mbak. 500.000 banyak sekali dari seluruh Indonesia. Dan mereka kita kasih rating. Jadi ada rating-ratingnya gitu. Kalau habis beli, pembelinya ngasih rating ini bagus, ini enggak, ini jadi transparan gitu loh. Kalau apa punya website sendiri kan susah ngeratingnya. Atau kalau di toko offline kadang kita susah. Toko mana yang bagus ya? Kalau di Bukalapak semua udah transparan, ada rating-ratingnya sih. Saya mau tanya. Apa? Tadi itu UKUK. UKM ya. Gini Mas Dedi, dulu awalnya saya tuh mulai Bukalapak kan modal nekat. Saya lulus dari ITB, lulus kuliah, mulai 2 orang sama teman saya di kamar kecil gitu. Udah 2 orang jomblo loh. Jadi apa? Mulainya dari situ. Karena 2 orang jomblo, kenapa nggak jadian aja? Tinggal buka tiker nanti. Ini ngapain? Tapi kira-kira mulainya gitu. Dan uniknya Mas Dedi, kita tuh sebenarnya kita jalan-jalan ke semua toko, di mall dan sebagainya. Saya ajakin semua untuk mereka Bukalapak di Bukalapak. Tapi menariknya justru yang menyambut itu UKM Mas Dedi. Karena apa? Saya nanya mereka, kok kamu justru malah laku di Bukalapak? Dan kamu justru lebih niat. Kenapa? Karena mereka itu ternyata nggak punya duit katanya. Saya jualan lagi, saya jualan offline di mana lagi? Karena biayanya kan mahal kan. Di mall juga mahal, di department store juga biayanya sangat tinggi. Jadi apa ya, mereka memilih online. Jadi intinya bisa membantu mereka pedagang-pedagang kecil justru juga. yang laku di online itu atau di internet itu justru saya lihat justru malah UKM gitu loh. Karena apa? Karena gratis dan juga marketnya luas sekali. Oke, baik. Jadi intinya aman lah ya. Udah jelas kan sekarang? Jadi aku gitu bisa belanja online, enak, lebih mempersingkat waktu. Dikorek-korek keluar helm. Saya pakai helm lagi malah tadi. Ya udah oke, udah jelas ya berarti ya. Sekarang terima kasih banyak Zaki, Ulan, thank you. Ya. Dan tadi kita udah bicara panjang lebar banget. Tadi apa Bajai apps, terus kita bahas juga tentang Gojek. Kita bahas juga tentang Bukalapak di sini. Intinya adalah ternyata memang kadang-kadang pada saat dulu saya wawancara mereka tuh they start from a dreams gitu. Gimana ya, gue punya mimpi kayak begini nih, gue punya mimpi kayak begini nih. Tapi banyak orang yang akhirnya nggak dijalankan. Tapi some people really doing it and it happens gitu. Ternyata mimpinya bisa jadi kenyataan. So basically simple, don't tell people your dreams but show them. Saya dari Komisi 3 Jessica inilah Hilal.